Martianisa Trimar, saya dari kelas 10 IPA 1. Dari video ini saya akan memulai tugas fisika dari kelompok 4. Dari video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara impuls dan momentum. Impuls dan momentum adalah impuls yang dilakukan oleh suatu peristiwa akan sama dengan perubahannya dari momentumnya. Jika dalam suatu peristiwa ada terjadi perubahan kecepatan suatu benda, maka akan terjadi pula perubahan momentum. Perubahan momentum itu akan sama dengan impuls yang bekerja. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Perkenalkan, saya Catherine Deni Purbarinding Allo dari 10 IPA 1 akan melanjutkan video sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah pengertian momentum. Momentum adalah perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Kekuatan gerak yang ada pada benda dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu massa dan kecepatan benda. Artinya, benda yang memiliki kecepatan tinggi tapi massanya kecil akan memiliki kekuatan gerak yang sama dengan benda bermassa besar tapi kecepatannya rendah. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul karena ada benda bermassa yang bergerak. Dalam fisika, momentum dilambangkan sebagai huruf P. Secara sistematis, momentum dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan M kali V. Kita bisa lihat keterangannya berikut ini. P sama dengan momentum yang satuannya kilogram meter per second. M sama dengan massa, yaitu satuannya kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda, satuannya meter per second. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lara Setianarki. Saya akan melanjutkan pengertian dari video kedua. Momentum adalah besaran vektor. Untuk itu, jika ada beberapa vektor momentum yang dijumlahkan, maka harus dijumlahkan secara vektor. Misalnya nih, ada dua buah vektor momentum P dan P2 membentuk suatu sudut A. Nah, jadi jumlah momentum kedua vektor itu dijumlahkan secara vektor. Oke, seperti yang bisa dilihat dari gambar di bawah ini, besar vektor P bisa dirumuskan sebagai berikut. Rumus impuls dan momentum. Penjumlahan momentum mengikuti penjumlahan vektor. Selanjutnya ada hubungan momentum dengan energi kinetik. Energi kinetik suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V dirumuskan menjadi rumus impuls dan momentum. Besarnya ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linear F dengan mengalihkan persamaan energi kinetik dengan M pangkat M. Rumus impuls dan momentum. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis dapat ditulis di bawah ini. Besar gaya di sini konstan. Jika besar gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda. Maka dari itu dapat menggambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara F dan dengan T. Jika pada benda bekerja gaya konstan F selama waktu T1 dan T2, maka kurva antara F dan T bisa dilihat seperti gambar contoh di bawah ini. Kurva yang menyatakan hubungan F dengan T, dalam kurung kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T. Luas daerah yang diarsir menyatakan besarnya impuls. Luasan yang diarsir sebesar F dalam kurung T2 kurang T1 atau I, yang sama dengan impuls gaya. Impuls gaya merupakan besaran vektor, maka dari itu perhatikan arahnya. Impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. Sebuah benda bermassa M bermula-mula bergerak dengan kecepatan V1 dan kemudian pada benda
bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T, dan kecepatan benda menjadi V2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum Newton 2. Rumus kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Secara sistematis dituliskan seperti ini. Sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan v1 dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T dan kecepatan benda menjadi v2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. F sama dengan M buka kurung V2 kurang V1 tutup kurung delta T. F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang M kali V1. Ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan merupakan merujuk perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Secara sistematis ditulis seperti F delta T sama dengan M kali V2 kurang M kali V1. I sama dengan P2 kurang P1. I sama dengan delta P. I sama dengan M kali V1 kurang M kali V2. I sama dengan M buka kurung V1